Falsafah Jawa kuno telah menjadi cahaya pemandu bagi generasi-generasi yang tumbuh dalam budaya yang kaya akan warisan leluhur. Sebagai pesan bijak dari para leluhur, ungkapan-ungkapan ini tidak sekedar kata-kata, melainkan titik pijar yang menerangi perjalanan hidup setiap individu. Lewat kata-kata Jawa kuno, leluhur mengajarkan agar setiap individu tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga selalu bersedia memberi manfaat kepada orang lain. Filosofi ini merangkul nilai gotong royong, mengingatkan kita bahwa keberhasilan pribadi seharusnya diiringi dengan kebahagiaan dan kemajuan bersama-sama. Dengan merenungi kata-kata Jawa kuno, setiap individu diinspirasi untuk menjalani hidup dengan penuh makna, membangun kehidupan yang seimbang antara kemajuan pribadi dan kebahagiaan bersama. Pesan-pesan ini bukan hanya warisan budaya, melainkan pijakan kokoh yang dapat membimbing setiap langkah di perjalanan kehidupan. Berikut petuah bijak, kata mutiara, dan falsafah ajaran hidup orang Jawa kuno yang berkaitan dengan falsafah hidup. Emprit abuntut beduk, yang mempunyai arti emprit adalah burung pipit, abuntut adalah berbuntut atau berekor, beduk adalah yang umumnya terdapat di masjid untuk memberikan tanda tiba waktu sholat. Peribahasa tersebut mengibaratkan burung pipit sebagai permasalahan kecil. Namun sekecil apapun permasalahan, jika tidak segera diselesaikan dengan baik dan tuntas, akan membawa dampak besar di kemudian hari. Contohnya, seorang anak sejak kecil suka mengambil uang orang tuanya yang memiliki toko kelontong sekedar untuk jajan. Mengetahui perbuatan si anak, ayah ibunya cenderung mendiamkan. Menurut pikiran mereka, tidak masalah karena yang diambil milik orang tuanya sendiri. Di samping itu, jumlahnya juga kecil karena hanya untuk jajan. Apalagi sebagai pedagang, mereka juga tidak pernah kekurangan uang. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut terbawa sampai dewasa. Setelah duduk di bangku SMU, yang diambil bukan 100 atau 200 lagi, tetapi puluhan ribu rupiah. Ketika orang tuanya benar-benar marah karena si anak mengambil uang melebihi 1 juta rupiah, terjadilah percekcokan yang tak pernah dibayangkan. Ayah dan anak sampai berkelahi lantaran sang ayah punya sakit jantung yang tiba-tiba kambuh sehingga jiwanya tak tertolong lagi. Wayah wulangen marang kautaman, Predinen susileng toto supoto gawe pepadanging kaluwarga. Didiklah anak cucumu ke arah keutamaan. Didiklah tata susila agar dapat menjadi sinar cahaya bagi keluarga. Untuk menumbuhkan budi pekerti pada anak usia dini, sebaiknya dilakukan secara sistematis, mulai dari pengenalan nilai-nilai positif dalam kategori budi pekerti, dengan cara-cara yang mudah dipahami, memberikan contoh, menjadi panutan, menunjukkannya yang terjadi di masyarakat dan lingkungan, dan sedikit demi sedikit menunjukkan manfaat bagi dirinya. Beberapa contoh dalam menumbuhkan budi pekerti pada anak usia dini antara lain: menjalankan perintah agama dapat dilakukan dengan cara mengenalkan anak dengan ibadah dan artinya, memberikan anak contoh menjalankan ibadah, mengajak anak menjalankan ibadah bersama baik di rumah maupun di tempat ibadah.
berpamitan ketika pergi, menjelaskan tentang etika berpamitan jika akan pergi ke suatu tempat. Orang tua sebaiknya menghindari pergi tanpa pamit agar tidak ditiru anak. Berperilaku sopan dan santun, menjelaskan dan memberikan contoh tentang perilaku santun, menjelaskan manfaat antara lain bahwa orang lain akan memperlakukan dia seperti itu, sopan dan santun. Meminta maaf ketika salah, menjelaskan cara meminta maaf, serta menjelaskan bahwa berbuat kesalahan kepada orang lain memiliki dampak terhadap kepercayaan diri, dan dengan meminta maaf akan memperbaiki hubungannya dengan orang lain, serta menunjukkan sebagai orang yang bertanggung jawab. Dandang diunekake kuntul, kuntul diunekake dandang. Perkara yang buruk dianggap baik, sedangkan yang baik dianggap buruk. Baik dan buruk merupakan dua sisi kehidupan manusia secara universal yang selalu hadir secara bergantian. Meski yang diinginkan manusia adalah sisi yang baik atau kebaikan selamanya, dan tidak ingin mendapatkan yang buruk atau keburukan selamanya. Aristoteles dalam karyanya berjudul Etika mengatakan bahwa semua manusia selalu mengejar yang baik, dan setiap tujuan adalah sesuatu yang baik, dan setiap hal yang baik adalah tujuan. Di kalangan para ahli pendidikan meyakini bahwa baik dan buruk adalah potensi yang ada pada diri manusia, yaitu suatu daya kemampuan untuk berbuat baik dan untuk berbuat buruk. Dan kebaikan adalah menjadi idaman setiap manusia, sehingga menjadi doa untuk keinginan mendapatkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya dua potensi, baik dan buruk tersebut, menunjukkan bahwa manusia dapat berbuat baik atau berbuat buruk, tergantung pilihannya. Karena manusia adalah makhluk alternatif, makhluk yang memiliki kemampuan untuk memilih. Persoalan baik dan buruk adalah persoalan yang sulit untuk didefinisikan jika dibawa ke ranah etika, namun bersifat humanis karena siapapun orangnya tidak terlepas pasti merasakan keduanya secara bergantian, meski sangat sulit untuk mendefinisikannya. Dan ketika mendefinisikannya akan terpengaruh oleh paradigma berpikir masing-masing, sehingga muncul definisi secara beragam. Perbedaan tentang konsep tersebut berdampak pada upaya untuk merealisasikannya atau dalam upaya menjauhkan dari yang buruk tersebut. Perbedaan tersebut dipengaruhi juga oleh tingkat kemampuan berpikir, keterbatasan, serta sudut pandang dalam memahaminya. Karena diakui juga bahwa sekalipun manusia dipandang sebagai makhluk berpikir, namun pada diri manusia juga ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, sehingga tidak mampu menjangkau semua yang ada dalam pikirannya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan bantuan secara eksternal dan menginformasikannya. Kridaning ati ora bisa mbedah kutoning pesti. Artinya, kehendak manusia tidak dapat merubah garis tangan Tuhan. Kehendak Tuhan adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Kehendak Tuhan merupakan ketetapan Tuhan terhadap segala hal yang berada di alam semesta, termasuk pula kehidupan manusia. Contoh kehendak Tuhan sebagai berikut.
gravitasi, air mengalir dari atas ke bawah, termasuk segala hukum yang mengatur interaksi segala hal di alam semesta. Kehendak Tuhan juga termanifestasi dalam dunia gaib, hubungan antara makhluk gaib dengan sesamanya dan dengan manusia diatur oleh kehendak Tuhan. Di dunia modern saat ini, kehendak Tuhan dinamakan pula sebagai hukum alam. Namun, kehendak Tuhan tak terbatas hanya pada benda-benda fisik di alam semesta. Hubungan antara manusia yang sangat dinamis pun memiliki hukum-hukumnya sendiri. Engkang becik kojahipun jenengan agem kanthi pesti, ingkang ala punika becike disinggahaken ampun dilakoni, yang artinya segala yang baik lakukanlah dengan pasti, yang buruk lebih baik disimpan, jangan diikuti. Segala kebaikan itu ada dalam lubuk hati, tetapi setiap manusia memiliki nafsu. Maka penting bagi kita untuk mengontrol diri, menjiwai dan menghayati nilai-nilai yang kita yakini. Pribadi yang baik yang dapat menyelaraskan nafsunya akan mampu menempatkan dirinya dalam kehidupan masyarakat dan menebar kebaikan. Dalam kehidupan sosial, keberagaman semestinya tidak menjadi persoalan. Satu-satunya semangat yang dipegang adalah berbuat kebaikan dalam situasi apapun, menolong siapapun yang butuh pertolongan, atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah topong rame. Untuk menciptakan kehidupan sosial yang indah, budi pekerti itu sangat penting. Budi pekerti yang dimaksud adalah nilai-nilai yang berasal dari kearifan lokal, bukan agama. Jika masyarakat Jawa mengenal tata kerama, unggah-ungguh, dharma, mamayu-hayuning bawono, hal ini tidak boleh hilang, khususnya bagi generasi penerus. Dene lamun tan miraos yen awus luwung omandelo, ananging ingkang semu wingit miyang den dumeh ing pasmon semu jatmiko, yang mempunyai arti jika merasa bicaranya tidak berisi, lebih baik diamlah, terutama untuk hal-hal yang penting dan mendalam. Bersikaplah tenang. Di era ini kita bisa melihat dan menyaksikan begitu banyak media sosial yang begitu cepat untuk memberitakan berbagai hal, dan dengan mudah kita dapat mengakses segala berita. Sebagai pengguna media sosial, kita harus lebih bijak dalam menggunakan dan mengakses berbagai berita di media sosial. Jangan sampai kita terprovokasi dengan pemberitaan di media sosial yang memuat berita terupdate akhir-akhir ini. Kita harus berhati-hati sekali karena berita-berita tersebut belum tentu benar adanya. Karena begitu mudahnya yang kita bisa mengakses berita, kita tidak boleh asal-asalan menyebar atau meneruskan berita yang belum jelas kebenarannya. Lebih baik kita diam dan tenang setiap membaca berita atau mendengar berita dari media sosial atau dari sumber yang belum jelas. Daripada melakukan hal yang tidak berguna, lebih baik kita diam serta belajar dari semua berita yang kita dapat dari media sosial. Karena dengan diam dan tidak terburu-buru dalam mempercayai sebuah berita atau informasi, kita dapat belajar berbagai hal dari media sosial
tanpa membuat gaduh orang-orang di sekitar kita. Dengan diam juga bisa memperbanyak karya yang dapat menunjang kinerja kita. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapat dari diam. Dari diam kita bisa introspeksi diri. Dari diam kita bisa belajar dengan tenang. Dari diam kita bisa mendapat banyak sekali ilmu. Dari diam kita bisa mendapat banyak hal yang selama ini kita belum tahu dan bisa jadi belum pernah kita dengar. Mari mulai saat ini kita perkaya ilmu dengan diam. Kata eling lan waspada ngelampai owah kingsir jaman sakmenika.